mari diatur tempat duduknya. Usaha Al-Quran dikirimkan ke masing-masing dari Bapak Ibu. Kita di akhir surat ke-35 surat Ma'idah. Kemarin pagi sampai 35, kita lanjut mulai dari 36 sampai akhir ayat 45. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La
siksanya luar biasa beratnya. Tetapi siksanya itu tidak sampai mati. Ya, penderitaan luar biasa. Jadi di dalam neraka mereka tidak dibinasakan sehingga sampai mati, tetap aja kalau penderitaan luar biasa. Kemudian kalau yukhaffafu min adabiha, dan mereka juga tidak diringankan adabnya. Ya, wala yukhaffafu, tidak akan diringankan adabnya. Karena najzikulla kafur, yang ringan itu menjadi balasan tiap orang yang kufur. Dari ayat ini jelas bahwa orang masuk neraka jahanam itu karena kekufurannya, bukan karena takdir, tapi karena kekufurannya. Dia memilih menempuh jalan kufur. Maka Allah membuat ketentuan, siapa yang menempuh jalan kekufuran, tempatnya neraka jahanam. Jadi Allah itu menentukan kabarnya, menentukan jalannya. Siapa yang melalui, dia akan sampai. Ketika di dunia melalui jalan kufur, akan sampai di neraka. Maka neraka itu sebagai balasan atas kekufuran mereka. Jangan sampai nanti menyesal. Kemudian di akhirat bilang pada Allah, ya Allah, di dunia saya sudah ditakdirkan sekufur-kufurnya dan sudah saya tunaikan dengan sempurna, maka saya sekarang berhak masuk surga. Dalam itu semua karena perbuatannya, kekufurannya. Wahum yasqalihuna fiha, orang-orang yang di neraka jahanam tadi, orang nanti malah berteriak. Kenapa yasqalihuna fiha? Kenapa berteriak? Juga bisa ngomongnya pelan. Karena menderita luar biasa, maka berteriak-teriak. Berteriak di dalam neraka. Teriaknya di mana? Rabbana akhrijna na'mal sholihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Ingin dikembalikan ke dunia, ingin beramal soleh. Tidak seperti yang dulu saya lakukan. Ya, baru menyadari dia. Ya, dulu memang saya salah. Kalau ada orang ngaji nggak senang. Kalau ada orang berbuat baik malah sirik. Tapi ketika di neraka jahanam baru sadar, ingin kembali hidup di dunia, ingin memperbaiki amalnya. Tapi udah terlambat. Allah jawab mana? Alam yu'amirkum. Loh, aku kan sudah memanjangkan umurmu. Apa kurang lama? Sudah dari seumur 65, 70 tahun, bahkan 80 tahun, 90 tahun. Kok masih kurang lama? Maka Allah jawab, alam nu'amirkum. Apa aku ini Allah kurang lama beri umur kamu hidup di dunia. Maya tetap kalau di mata kalau baca aku nadir. Nah, terus coba itu sebenarnya umur yang paling cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau memang memikirkan. Nah, cuma masalahnya tidak mau memikirkan kehidupan di akhirat. Walaupun bacaan nadir sudah ada yang datang memberi peringatan. Malah yang memberi peringatan di unyo-unyo. Di unyo-unyo itu gimana? Ya, dimarahi perlu disakiti dengan sikap yang tidak menyenangkan, itu kan? Maka wajah aku menanti. Dulu kan sudah ada dai, sudah dengar kan? Cuma klewo-klewo itu juga mau dengarkan. Faduku, maka merasakanlah oleh semua pamaridori nominasi bagi orang-orang yang boleh memang tidak ada penolong. Nah, karena dolim maka tidak ada penolong, tidak ada orang yang bisa menolong.
Oke, ayat 38. Innallaha alimun ghaibi samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui rahasia yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang sembunyi dari langit dan bumi. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, isi hati, niat, kerja, nawaitu, karep, itu semua isi hati diketahui oleh Allah. Waladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh. Dia Allah menjadikan kamu khalifah di muka bumi, yang ngatur alam semesta ini. Maka Allah berfirman, waladhi khalaqakum fil ardi jami'an. Dia Allah menjadikan bumi semuanya itu untuk kamu. Yang masalah kita tidak mau ngurus itu kesalahan kita. Kenapa tidak mau ngurus? Padahal Allah menjadikan semuanya untuk kita. Di surah Al-Baqarah 29. Faman kafara fali kufur. Barang siapa yang ingkar, keingkarannya untuk dirinya sendiri. Wala yajidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqtan. Dan kekufuran orang yang kufur itu tidak menambah kecuali kemurkaan Allah. Semakin tambah kufur, semakin murka. Kenapa? Karena itu kausalitas. Udah ketentuan dari Allah. Wala yajidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan kekafiran orang kafir itu tidak menambah kecuali apa? Kerugian belaka. Semakin tambah kufur, semakin tambah rugi. Gitu. Oke, kita lanjut pada ayat 40 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum syuraka'akum Qul ara'aytum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillah alladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardh aruni madza khalaqu minal ardh am lahum sirkun fis samawati am lahum sirkun fis samawati am atainakum kitaban fahum ala bayyinatin minhu am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal iyaitu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. bal ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Innahu kana haliman ghafura. Wa aqsamu billah jahda imanihim la in ja'ahum
lillahi tahwila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya, kita baca dulu ayat 40 sampai 43. Qul ara'aytum syuraka'akum, katakanlah, coba ara'aytum, kamu terangkan kepadaku, syuraka'akum, ya, sekutu-sekutu yang kamu buat, yang kamu lakukan, alladzina tad'una min dunillah, sekutu-sekutu yang kamu seru, sekutu-sekutu yang kamu meminta kepadanya, yang kamu ya panjatkan doa kepadanya selain Allah, min dunillah, selain Allah. Aruni mata kolaku minata, coba perlihatkanlah kepadaku. Dari kata arah dengan aruni, ini fi'il amr. Coba perlihatkanlah kepadaku, manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ya mana kolaku minata, mana yang kamu ciptakan dari bumi ini. Amlahum sirkun fisama, atau mereka memberi andil dalam penciptaan langit. Am atainahum kitaban fahum, atau mereka juga yang memberikan kitab. Adakah mereka itu yang memberikan kitab? Ngalah bajinati itu yang memberikan keterangan-keterangan kejelasan daripadanya. Oh ada? Tentu tidak ada. Mungkin sahabat Allah itu biasanya kalau dulu ya makan, usaha, kalau sekarang ya hobi, bakat, kesenangan, gula, kuliah, materi, uang, perhiasan, pekerjaan. Orang-orang tergila-gila kerja sampai lupa mengandalkan diri pada Allah. Banyak kan? Nah itu makanya formalitas agamanya Islam, tetapi perilakunya seringkali tidak menunjukkan perilaku Muslim karena tidak ikuti tuntunan Allah. Gimana ngikuti memahami Quran aja tidak. Bal iya itu dolimun batul batil guru. Lebih lucu lagi, sebenarnya orang-orang dolim itu satu dengan yang lain, ya itu terus menerus saling apa? Satu dengan ilah guru, kecuali satu yang lain itu saling menipu, satu dengan yang lain saling tipu menipu belaka. Nah coba itu biasanya kan melalui berbagai macam media. Seakan itu kehidupan dunia ini menghanyutkan betul, memikat betul. Mereka kenapa kalau punya kemana-mana itu langsung sampai dulu tinggal foto ini, selfie ya. Selfie nanti di posting. Saya terus saya baca ini, kapan ya saya bisa seperti itu? Nanti terus di belah dunia yang lain selfie lagi. Terus nanti yang baca cet, wah hebat benar ini. Wah ini sosialita ini. Ya gitu, jadi agama baru gitu. Tapi ini memahami Quran nggak diposting. Enggak selfie, padahal itu yang menyelamatkan. Iya kan? Tapi kalau foya-foya sekarang ritualnya kalau mau makan enak itu bukan berdoa, tetapi difoto dulu. Iya mau enggak? Ini kok pura-pura enggak ngerti itu loh. Kan kita mau makan lepas itu kan doa dulu kan. Sekarang ritualnya difoto dulu, selfie dulu, terus dikirim ke Pak Nono, pengen banget ini.
Itu perilaku sekarang itu jadi aneh-aneh semua. Nah, itu istilahnya itu apa? Lucu sekali ini. Kalau yang itu dolimuna ba'duhum ba'dila gururo. Satu dengan orang yang dolim itu, orang yang dolim itu siapa? Orang yang dolim yang menggunakan seluruh karunia nggak sesuai dengan seharusnya. Itu namanya dolim. Dan ternyata satu dengan yang lain itu hanya saling membuat tipu daya. Nggak saling apa itu istilah Jawa itu nyesatkan, jeromprong, ya saling mencelakakan berupa tipu daya, saling mencelakakan satu dengan yang lain. Nanti begitu hari Sabtu atau Minggu pagi, beli sepeda yang paling mahal. Nah, terus sampai kemana? Terus sampai pemandangan yang bagus, langsung selfie. Nanti diposting. Karena sepedanya baru lagi. Padahal sepeda yang beli bulan itu dijual beli lagi yang itu. Teman-teman, kok tiap bulan kok sepedanya baru? Padahal lalu dijual beli lagi, kelihatan sepedanya banyak itu. Nah, itu kan permainan. Nah, betul tadi istilahnya di sini itu guru roh itu. Terus ada ikut-ikut, masa saya kalah sama bapak silu gitu kan. Nah, terus datang ke toko sepeda, tanya, ini sepeda yang paling murah seluruh dunia di mana ya? Mungkin pesen berapa lama, 2 bulan, berapa lama pesen dulu gitu. Nah, belum apa-apa. Itu istilah itu guru roh. Hanya saling mencelakakan. Nah coba, itu hidupnya habis untuk begitu loh. Tadi hanya contoh kecil, sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Gitu. Innalah yumsiku sama mati wala. Sesungguhnya Allah yang menjaga, Allah yang menahan langit dan bumi antazula, supaya langit dan bumi orang amblek, orang lenyap, nggak musnah. Jaganya gimana? Melalui ketatanan sistem ini yang namanya makrokosmos. Itu tergantung satu sistem yang luar biasa dasarnya. Itu ciptaan Allah. Maka istilahnya itu Allah yang menahan, Allah yang menjaga langit dan bumi supaya tidak lenyap, supaya terus berserta seperti ini. Wa in zalata in amsakuma min adil faqi. Sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya. Min ba'di selain Allah, tidak ada. Jadi kalau misalnya sudah waktunya kiamat kubro, nggak ada orang secanggih apapun. Oh, ini sepertinya kok terjadi ini keretakan pada ozon langit. Kemudian pakai ilmu ditambah, ya itu nanti kan makanya bahas kecanggihan itu. Nanti kalau waktunya kiamat kubro datang, ya kiamat, gak bisa dicegah lagi. Kalau waktunya kapan, itu Allah saja yang tahu. Kita nggak ngerti. Maka setiap orang yang mengira datangnya kiamat pasti kelirunya. Maka gak usah diikuti. Katanya kiamatnya tahun sekian itu lanjut karena mau kiamat semua miliknya dijual di punya ternyata nggak jadi kiamat. Nah, jatuh miskin itu. Dua itu yang tahu hanya Allah. Inau karena kalimat sesungguhnya Allah itu maha penyatur lagi maha pengatur. Haji itu penyatur, Ghafur maha pengatur. Wa qasamu billahi jahda aymanihim. Ini coba. Dan mereka itu bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya sumpah. Wa jahda sebagai aymanihim. La in ja'ahum nadhir. Sesungguhnya jika datang kepada mereka nanti memberi peringatan, gimana? Layakunan akanda min idal umar. Niscaya mereka tidak akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain.
kecuali semakin menjauhkan dari kebenaran. Kenapa? Udah resisten, udah menolak. Gini loh Bapak Ibu, misalnya ini firman Allah dibacakan, dijelaskan maksudnya gini gitu. Begitu didengarkan ke 100 orang, 100 orang itu kesannya beda-beda semua, ada 100 macam. Walaupun suaranya sama, penjelasannya sama, maknanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan kesiapan hatinya untuk menerima. Iya bukan Bapak Ibu. Hatinya bersih. Oh iya ya, selama ini kok sudah banyak mengubahkan waktu ya. Ayolah sekarang sudah saatnya untuk sama Tuhan. Itu yang hatinya bersih. Tapi yang tidak, sebenarnya tiap pagi enggak jelek-jelek, enggak bosan-bosan itu ya. Jadi resisten dulu. Jadi walaupun suaranya sama, ayatnya sama, beliau sama, didengarkan seseorang, itu kesannya ada 100 macam. Tergantung kesiapan yang mendengarkan. Maka istilahnya, falamma ja'ahum nadhir, maka setelah datang memberi peringatan, mazadahum illa nufura, kecuali semakin menjauhkan dari kebenaran. Kadang-kadang baru akan dibacakan sudah tidak terima, udah saya udah tahu, orang ngajari aku gitu. Padahal orang dengarkan itu, sampai kuatnya resistennya itu. Begitu kecil aku tahu kurung orang-orang suki. Nah itu macam-macam. Istighbaru fil ardi wa rasyai. Ya karena kesombongan dari kata kabar istighbar. Kabar itu besar, istighbar itu membesarkan diri, yang menyombongkan diri. Karena mereka menyombongkan diri di muka bumi, wa rasyai, dan makan rencana jahat. Nah, jadi sudah menyombongkan diri, kemudian membuat perencanaan jahat. Istakbaru fil ard wa makrasyani, takabur sombong di muka bumi dan selalu merencanakan kejahatan saja. Walayaki kul makrasyai illa bi ahli, dibalik, dan tidak ada rencana jahat yang tidak akan menimpa pembuatnya. Ahli itu yang membuat rencana jahat itu. Nek wong Jawa ngandake wong iki ngundhuh apa sing ditandur. Ya enggak? Nek sing tanam padi ya hasilnya padi. Nek sing ditanam pohon jagung ya hasilnya pahit gitu loh. Nah itu di sini jelas sekali ini. Bahasa Allah ini sangat hebat. Israel. Wala yaqiqul makru syai' illa bi'ahli. Dan tidaklah akan ada perencanaan yang jahat kecuali kembali pada yang membuat sendiri. Ini mungkin hubung-hubung di sini akhirnya balik pada yang membuat sendiri. Ada yang kembalinya cepat, ada tinggal waktu dulu setiap tahun itu. Ada yang agak lama, sayangnya itu setelah ya berapa lama menjelang ajal datang itu. Nah itu biasanya malah semakin nggak punya waktu untuk bertobat ini. Nah, hal yang dulu ila sunnatul awali. Maka mengapa tidak memperhatikan apa yang terjadi pada sunnah Allah yang sebelumnya? Apa maksudnya? Itu sudah terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya. Sudah terjadi pada umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Sudah terjadi pada umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa. Diulang lagi oleh umatnya Nabi Muhammad. Terus ditambah lagi para tabi'in yang sudah nilai kafilah, nggak terjadi perubahan pada ketentuan Allah pada sunnatullah. Walau terjadi sunnatillah yang takwilah, dan tidak akan terjadi penyimpangan pada sunnah Allah. Nah, mungkin zaman ini yang kodoh
Dulu juga banyak yang membuat rencana jahat kepada Nabi Musa, juga kepada Nabi Ibrahim, juga kepada Nabi kaumnya Nabi Lot. Nah, udah kisah dalam Al-Quran luar biasa banyak. Oke, penutup ayat surat ini ayat 44 sampai 45 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yasiru fil ardh. Awalam yasiru fil ardh. Fayanzuru kaifa kana 'aqibah alladzina min qablihim wa kanu asadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizah min syai'in fis samawati wa la fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha ala dhariha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'aka ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Ya, dua ayat terakhir surat Fatir juga tadi. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Allah tidak melakukan perjalanan di muka bumi. Apa yang dulu kaifakan kita? Ya, lalu memperhatikan, mereka menyaksikan, mereka melihat kaifah bagaimana akibat kesudahan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Coba bagaimana itu kesudahan itu Fir'aun, Qarun, itu kan bagaimana kesudahan kaum Ad, kaum Thamud, apa nggak diperhatikan? Terus bahkan asada minhum kuat, padahal mereka dulu itu jauh memiliki kekuatan. Yang sampai hebat-hebat sekali kan? Nah, coba itu
Fir'aun itu bala tentaranya kurang hebat apa, Korun itu kurang kaya apa, Haman itu kurang ilmuwan apa, kurang hebat apa. Kalau istilah sekarang itu ahlinya ahli itu apa? Pokoknya konsum paling ahli itu loh. Ya, pakarnya pakar itu loh. Itu gampang itu loh. Kalau kurang hebat apa itu? Iya kan? Tapi akhirnya hancur juga. Coba kenapa tidak memperhatikan itu? Nah, gitu kan? Memakan lalu liuk zizah. Nah, dan tiada sesuatu yang dapat melemahkan. Ya, yuk zizah jadi zazah. Memakan lalu liuk zizah, dan tidak ada apapun yang dapat melemahkan Allah. Orang sehebat apapun, secanggih apapun, nggak akan bisa melemahkan Allah. Apa? Min sa'i bisa mawati malakul ard. Seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Jadi sehebat apapun itu mungkin tidak pernah bisa melemahkan Allah. Inna kana aliman qadiro. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Dari kodaro yang biru qadiro maha kuasa. Itu. Malah yu'akhidullahu nas. Kalau sekiranya Allah itu menyiksa manusia, ya, malah yu'akhidullahu nas. Kalau sekiranya Allah itu menyiksa manusia, bima kasabu, itu disebabkan karena perbuatan mereka, karena usaha mereka, karena kelakuan mereka. Jadi yang namanya siksaan itu konsekuensi logis, itu akibat dari apa yang mereka lakukan, bima kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Maka ala dhahriha, sampai apa itu? Niscaya tidak akan pernah ada yang tertinggal min dabatin dari makhluk apapun, tidak ada manusia sama sekali yang tertinggal. Ya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah telah menetapkan waktu terjadinya. Jadi kalau Allah menghendaki, itu semuanya akan hilang, semua, tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya habis total sampai nanti waktu yang ditentukan. Faidah ajaluhum, maka ketika sudah datang waktunya, ajal itu artinya waktu hidup sudah habis. Apabila datang waktu kematian, waktu hidup habis berarti mati kan? Ya, mati itu bagi orang yang beriman itu berarti memulai kehidupan yang sebenarnya besok di akhirat. Tapi bagi orang yang kufur, karena nggak percaya jadi akhirat, itu jangan selesai gitu. Cuma anggapan mereka. Nah, rencana nanti malam akan saya jelaskan di mana itu, nanti malam ada jadwal di Masjid Mubarak utara Blok, tapi di rumah yang utara masjid, karena yang apa itu istilahnya tiap selatan sekali punya jadwal juga. Ya, itu akibat dari nanti kalau memang sudah waktu ajalnya sudah datang, itu bagi orang yang iman dan amal soleh itu berarti memulai kehidupan yang sebenarnya, tinggal ingat selama-lamanya. Makanya orang yang beriman amal soleh namanya kematian itu tidak ada sesuatu, tinggal begitu mati berarti
mulai memasuki alam surga. Surga di alam kubur sementara. Ya sementara di kubur kan bisa jutaan tahun kan. Ya sampai dapat nanti yaumil ba'ats. Yaumil ba'ats kemudian kalau mizan terus di surga selama-lamanya. Maka faidah ja'a dulu, maka pada sudah datang ajal mereka fa'innallaha kana bi ibadi basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha melihat dari hamba-hambanya. Basira Maha melihat. Artinya apa? Artinya seluruh amal baiknya akan selalu diganti, dibalas. Sebaliknya yang jahat, yang dolim juga dibalas. Biasanya saya menjelaskan itu bertahap. Ya, ini mungkin baru redaksi kita nanti diperdalam. Tapi hampir semuanya terkait. Ya, baik yang bisa-bisa di sini tuh itu biasanya terkait. Cuma yang lebih mendalam. Demikian Bapak Ibu, insya Allah besok pagi kita lanjutkan awal surat Yasin. Seperti termasuk surat yang sangat terkenal ya, surat Yasin. Ini sampai ayat 21 itu selesai juz 22. Mudah-mudahan besok pagi bisa menyelesaikan juz 22. Kalau selesai juz 22 berarti sudah selesai 7 juz, 6 juz. 6 juz atau 7 juz? 7 juz. Nah, 7 juz berarti masih 23 juz. Masih lebih banyak kan? Ya memang baru mulai keluar, harus sabar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah berkat kepada kita semua. Semoga selalu istiqomah. Semoga Allah menjadikan kesempatan kita, kesempatan untuk menyatakan hidup kita di alam akhirat itu. Semoga kita semua bisa dipertemukan di surga. Allahumma amin. Kita akan bersama dengan baca kafalah dan qaulul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.